Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ar-Rahman dan ar-Rahimnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu lagi untuk melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan Al-Maghribi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa menjadi suri tauladan kita, senantiasa menjadi panutan kita dalam hal apapun, dan semoga kita adalah umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada forum, marilah kita membuka forum dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Robi yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam diskusi kali ini, dan juga kami ucapkan terima kasih dan semangat kepada teman-teman peserta yang sampai hari ini masih semangat dan menjaga komitmennya dengan baik, alhamdulillah. Untuk itu sebelum saya serahkan kepada pemateri, sedikit informasi bahwa materi kali ini tentang masa depan gerakan dakwah IMM akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Robi. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP IMM tahun 2018 sampai 2020. Begitu. Untuk itu langsung saja forum saya serahkan kepada Bapak Muhammad Robi. Saya persilakan. Silakan Bapak. Baik. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, Imawan dan Imawati, peserta kegiatan apa ini, diskusi atau apa namanya? Pondok ini Ramadan ya? Pondok Ramadan Pak, ya betul. Oh iya, oke. Al-Maghribi yang diselenggarakan oleh PCIMM Bantul ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti satu demi satu materi. Dan materi yang diberikan kepada saya oleh panitia adalah masa depan gerakan dakwah IMM begitu. Ini materi yang yang sulit sebenarnya karena ya maksudnya saya juga masih kurang begitu paham yang diinginkan oleh panitia itu sebenarnya apa gitu, karena saya hanya dikasih judul tapi tidak dikasih tornya atau materi-materi yang lebih detail begitu. Tapi tidak apa-apa, nanti saya mungkin akan coba terangkan sesuai dengan perspektif saya pribadi gitu. Tapi sekali lagi ini materi yang sulit, kenapa? Karena saya disuruh membicarakan masa depan begitu loh. Tapi ya emangnya ada yang tahu masa depan seperti apa? Kan tidak ada gitu. Saya sendiri tidak bisa meramal gitu loh, nanti masa depan gerakan dakwah IMM itu seperti apa gitu. Nah, maka materi saya kali ini lebih kepada ini saja gitu. Bagaimana IMM itu harus siap menghadapi perubahan di masa kini dan di masa depan gitu. Dalam konteks juga gerakan dakwahnya gitu. Nah, ini kalau menurut saya, kalau materi ini saya lebih masuk akal lah gitu. Lebih bisa saya pahami gitu. Tapi kalau menebak nanti IMM itu masa depan itu seperti apa ya agak sulit gitu. Tolong kepada host supaya saya bisa share screen atau gimana caranya? Atau saya harus jadi co-host atau bisa ya? Oke. Sudah. Oke ya, bentar. Nah, ini ya saya
Saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi berbicara masa depan ini, saya ingin kemudian berbicara bagaimana IMM ini hari ini sudah siap untuk menyambut atau kemudian menghadapi masa depan atau tidak gitu. Dimana jangankan masa depan gitu. Hari ini saja, masa kini saja sudah terasa tidak perubahan-perubahan? Sudah terasa gitu. Dan perubahan ini ya kita harus akui salah satunya juga disebabkan oleh pandemi gitu. Jadi pandemi COVID-19 ini di satu sisi memang membuat kita repot, membuat kita menderita, banyak yang kehilangan, tapi di sisi lain juga berkontribusi kepada kita ini dipaksa untuk berubah gitu loh. Nah, ya misalnya yang sedang kita lakukan ini, siapa ya dulu saya tidak pernah membayangkan kita bisa berdiskusi dengan posisi kita masing-masing itu berbeda-beda. Saya misalnya ada di Bandung gitu. Teman-teman ada yang di Bantul, ada yang di Lampung, ada yang di Kalimantan. Tapi kita cukup dengan modal kuota internet dan aplikasi hari ini kita bisa gitu berdiskusi seperti ini gitu. Nah, ini kan sudah terasa gitu perubahannya gitu. Nah, hari ini saja sudah terasa, bagaimana dengan ke depan? Nah, persoalannya adalah apakah kemudian IMM itu siap untuk menghadapi perubahan-perubahan ini? Atau kemudian gerakan kita, gerakan IMM itu sudah terlanjur berada di zona nyaman, gitu. Sehingga kita kemudian tidak mau untuk berinovasi atau mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi itu mungkin secara singkat gambaran awal yang akan saya sampaikan pada malam ini. Nah, ini ada istilah baru nih. Kita hidup di era namanya fuca gitu, atau fuka. Tapi tulisannya VUCA ya, fuca gitu. Jadi hari ini memang, hari ini memang kondisi dunia ini, situasi dunia ini mengalami perubahan yang sangat cepat dan cenderung sulit ditebak. Gitu. Kemudian apa itu fuca? Ada 4 huruf, terdiri dari 4 kata. Yang pertama adalah volatility. Jadi sebagai suatu hal yang mudah berubah. Kalau dalam konteks ekonomi ini berarti bisnis gitu ya, bisa berubah-ubah dengan sangat cepat, volatil. Volatil itu mudah berubah gitu, tidak stagnan. Kemudian U-nya itu uncertainty, situasi ketidakpastian. Jadi menggambarkan situasi ketika orang sulit memprediksi keakuratan yang terjadi di masa depan. Kemudian complexity, situasi yang semakin rumit karena banyaknya tantangan yang hadir sebagai wujud faktor-faktor yang saling terkait. Nah, yang terakhir ambiguity, tidak ada kejelasan asal-usul dari sebuah kejadian. Nah, ini ya intinya sih hari ini dunia ini dibanding dengan dulu perubahannya itu lebih cepat. Gitu. Kalau dulu itu dari zaman pertanian, kemudian sampai ditemukannya mesin uap, itu berapa abad itu? Lama, kalau nggak salah bisa puluhan abad itu. Pertanian kapan? Kapan orang mulai bertani? Mungkin 5.000 tahun yang lalu kalau nggak salah kan? Bangsa Sumeria itu. Dan itu terus selama 5.000 tahun orang bertani gitu.
Nah, sampai kemudian di era revolusi industri yang pertama, tahun 1700-an, 1800-an itu James Watt itu menemukan mesin uap gitu. Sehingga kemudian ternyata ada tenaga alternatif dari tenaga binatang dan tenaga manusia. Jadi batu bara itu kan dibakar, dari uap batu bara itu jadi tenaga, kemudian bisa mendorong tenaga, bisa menjadi daya dorong gitu. Nah, di situ mulai berkembang mesin gitu. Nah, mesin ini kan revolusi industri yang pertama, kemudian revolusi industri yang kedua itu mesin-mesin ini, industri ini kemudian sudah semakin canggih gitu. Sudah tidak lagi kalau kita produksi barang nih, kalau zaman dulu satu mobil misalnya diproduksi oleh satu orang gitu. Jadi misalnya saya yang masangin bannya, saya yang masangin joknya, saya yang masangin apalagi bodinya, mesinnya gitu. Dan itu nggak efektif gitu. Nah, kemudian semakin canggih industri, maka ditemukanlah yang namanya spesialisasi gitu. Jadi namanya buruh itu kalau dia tugasnya masang ban doang, nggak kerja yang lainnya. Kalau dia masangin jok doang. Kalau dia masangin body doang. Nah, itu revolusi industri 2.0. Nah, kemudian revolusi industri 3.0 itu adalah ditemukannya komputer. Gitu. Ditemukannya komputer, nah sehingga ada banyak hal-hal yang kemudian bisa dikerjakan oleh komputer. Dan sekarang revolusi 4.0 itu ada 4 hal. Yang pertama adalah namanya Internet of Things. Jadi segala sesuatu ini sekarang ini berkaitan digerakkan oleh internet ya. Hari ini kan saya ingat dulu ketika saya kecil itu handphone baru ada, di handphone nggak ada internetnya. Adanya cuma sinyal dan SMS telepon gitu. Sama games gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang itu dulu juga orang tua saya punya komputer gitu ya, tapi komputernya nggak ada internetnya, cuma buat ngetik aja. Kalau sekarang HP mana yang nggak ada internetnya? Komputer mana yang nggak ada internetnya? Minimal kita pakai WiFi kan? Gitu. Nah, ini sekarang ini yaitu era revolusi industri 4.0 itu yang pertama Internet of Things, segala sesuatu itu berkaitan dengan internet. Yang kedua ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah cloud computing. Cloud itu awan. Jadi kalau dulu kita itu nyimpen data itu kan di komputer atau di flash disk. Kalau sekarang kita nyimpen data itu di cloud, di internet. Nah, yang keempat itu ada namanya big data. Big data itu data yang sangat besar gitu. Yang bisa kemudian kalau kita tahu cara menggunakannya bisa banyak hal yang kita bisa ambil gitu. Nah, oke. Nah, ini disederhanakan lagi, kita itu hidup hari ini tuh di era disruption gitu. Jadi disrupsi itu adalah inovasi. Inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien dan lebih bermanfaat. Nah, kita perlu hari ini sedikit merenungkan atau kemudian otokritik juga gitu. Apakah organisasi mahasiswa hari ini atau gerakan mahasiswa hari ini itu masih benar-benar diminati oleh mahasiswa seperti zaman dulu?
Kalau kita lihat masa lalu, misalnya di periode pra-kemerdekaan, kemudian Orde Lama, kemudian Orde Baru, gerakan mahasiswa berhasil kemudian melakukan perubahan-perubahan yang menentukan jalannya bangsa ini. Gitu. Nah, tapi pasca reformasi, ada banyak kemudian alternatif-alternatif lain yang yang bisa dipilih oleh mahasiswa di samping gerakan mahasiswa seperti kita. Ya, ada yang berupa komunitas-komunitas, ada yang berupa kelompok studi gitu. Atau juga ada klub-klub begitu, UKM-UKM. Nah, posisi kita hari ini seperti apa? Ini perlu kita lihat, kita coba amati dalam lingkungan kita masing-masing, karena mungkin setiap tempat berbeda, setiap tempat punya situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi coba lihat di di lingkungan teman-teman masing-masing, posisi gerakan mahasiswa hari ini pamornya seperti apa? Apakah masih benar-benar diminati karena memang dirasakan manfaatnya, atau mahasiswa hari ini lebih meminati ikut paduan suara misalnya, atau lebih meminati ikut bola, atau lebih meminati ikut klub-klub yang lain gitu. Nah, yang jelas kalau misalnya kita menemukan fakta bahwa gerakan mahasiswa hari ini agak kurang diminati, berarti yang harus kita lakukan adalah inovasi. Inovasi bagaimana kemudian agar gerakan mahasiswa ini tidak kalah saing atau tidak kalah pamor dengan gerakan-gerakan yang model baru begitu. Coba tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Ada Forum Indonesia Muda. Kalau disingkatnya FIM. Jadi Forum Indonesia Muda itu didirikan oleh seorang suami istri. Saya baca di webnya ya. Saya nggak pernah ikutan juga. Nah, mereka itu mengumpulkan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif gitu. Dan mereka tidak tidak ada afiliasi politik tertentu gitu. Kalau kita kan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jelas afiliasi kita ke Muhammadiyah jelas. Atau ada yang PMII, atau ada HMI, atau ada GMN, itu afiliasinya jelas. Kalau FIM ini background apapun silahkan masuk asalkan kamu lolos seleksinya. Kemudian mungkin nanti kalian harus buat berkarya atau seperti apa lah, saya kurang paham juga. Tapi FIM ini menjadi gerakan yang menarik gitu. Orang kemudian mahasiswa-mahasiswa ini berlomba-lomba untuk bisa lolos ke sana. Gitu. Atau ada misalnya gerakan Indonesia Mengajar. Ada yang tahu? Nah, zaman saya kuliah itu terkenal itu. Yang menggagasnya kan Pak Anies Baswedan. Sebelum Pak Anies jadi Mendikbud, sebelum Pak Anies jadi gubernur, itu karya Pak Anies yang pertama yang membuat dia lumayan terkenal itu Indonesia Mengajar namanya. Jadi Indonesia Mengajar itu anak-anak muda yang dia itu sudah posisinya sudah bagus, apakah dia bekerja di perusahaan atau dia jadi dosen gitu. Nah, kemudian selama setahun itu dia ditempatkan di daerah terpencil untuk jadi pengajar gitu. Nah, tapi itu menarik kan, dikasih pelatihan dulu sampai berapa, tesnya itu sampai berapa berapa istilahnya ya, beberapa tahapan begitu. Nah, tapi itu menarik kan, dan orang-orang berlomba, jadi seolah-olah bangga gitu kalau orang sudah ikut Indonesia Mengajar itu. Nah, itu kan. Nah, ini itu coba dibanding dengan gerakan-gerakan semacam itu, ya hari ini gerakan IMM itu seperti apa gitu. Ya syukur kalau memang di tempatnya gerakan IMM masih lebih diminati dibanding gerakan-gerakan tersebut. Tapi secara umum hari ini kalau di tingkat nasional sendiri, ya
apa ya? Ya hari ini komunitas-komunitas seperti itu sudah mulai pamornya melebihi organisasi yang sudah lama. Nah, walaupun memang kita harus akui bahwa organisasi komunitas-komunitas semacam itu, wah kalau dari segi infrastruktur, kalau dari segi SDM, dari segi kuantitas itu jauh dari kita. Mereka jauh lebih sedikit. Kita ini kan luar biasa besar sebenarnya. Nah, tapi persoalannya bagaimana dengan karyanya, bagaimana dengan kapasitasnya, kualitasnya. Nah, jangan sampai kita malah yang kalah, karena mereka itu orang-orang hebat semua isinya. Kalau kita ini kan macam-macam dalamnya itu. Ya ada yang hebat, ada yang menengah, ada yang kurang. Gitu. Oke. Nah ini kata Charles Darwin nih. Jadi mereka yang paling adaptif terhadap perubahan adalah mereka yang paling bertahan. Ini penting nih. Jadi ada salah kaprah di kita itu bahwa yang paling kuat adalah yang akan bertahan gitu. Ini salah kaprah. Ternyata yang benar itu bukan yang paling kuat yang akan bertahan, bukan yang paling besar yang akan bertahan, tapi mereka yang paling adaptif terhadap perubahan. Apa itu adaptif itu? Bisa menyesuaikan diri, adaptasi kan. Jadi mereka yang paling bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan, merekalah yang akan bertahan. Pada kenyataannya kan dinosaurus itu punah. Padahal dinosaurus itu kan besar sekali kan, gitu kan. Nah, jadi bukan yang besar, bukan yang kuat yang akan bertahan, tapi mereka yang adaptif terhadap perubahan. Nah, IMM ini bisa nggak kemudian adaptif hari ini terhadap perubahan? Ya, saya pikir sih selama ini IMM sudah cukup adaptif terhadap perubahan. Dan juga Muhammadiyah juga sudah cukup adaptif terhadap perubahan. Misalnya ketika ada perubahan budaya dari seminar luring kepada webinar daring, IMM sudah cukup bisa mengikuti. Gitu. Nah, tapi bagaimana dalam aspek-aspek yang lainnya? Gitu. Misalnya dalam perkaderan misalnya. Ya hari ini kita sudah mulai mencoba juga ya. Bisa nggak sih perkaderan dengan cara daring begitu? Nah, itu kan soal metodologi ya, soal metode ya, metode perkaderan gitu. Karena memang mau tidak mau kita dipaksa oleh pandemi gitu. Nah, tapi kan hari ini perkaderan kita itu masih secara umum kan masih konvensional. Masih konvensional tuh begini. Ya kita rekrutmen kader, ada yang minat, kemudian di kader, di perkaderan itu ya pasti diisi materi-materi, muatan-muatan, ada muatan ideologi, ada muatan keilmuan, ada muatan keterampilan. Kemudian setelah itu sah jadi kader, kemudian ya kita dampingi, ada yang gugur kan, yang tidak mau ikut, ada yang kemudian terus bertahan, bahkan dia jadi sampai pimpinan, bahkan dia kemudian mengkader lagi. Nah seperti itu perkaderan kita hari ini. Dan itu konvensional sebenarnya. Ya tapi ada saudara kita lah ya, teman kita itu perkaderan mereka itu sudah lebih canggih gitu. Jadi perkaderan mereka itu mereka bungkus namanya itu dalam bentuk rumah kepemimpinan. Jadi ini bukan organisasi Cipayung ya, tapi ini gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang kalau kita sebut kelompok apa lah, kelompok tarbiyah lah ya. Kalau ya lebih dekat-dekat ke kami lah, tapi bukan kami, beda. Nah jadi kelompok tarbiyah ini punya bimbel. Nama bimbelnya tuh Nurul Fikri. Nah bimbel Nurul Fikri ini kemudian mengadakan program namanya Rumah Kepemimpinan. Namanya keren kan, Rumah Kepemimpinan. Nah, programnya itu apa? Seleksi beasiswa. Jadi saya punya teman misalnya, dulu di IPB, Institut Pertanian Bogor, ditawari nih, siapa yang mau dapat beasiswa, dibayarin kuliahnya. Nah tapi untuk dapat beasiswa itu harus seleksi dulu dan harus tinggal di asrama
Dan selama tinggal di asrama, mereka dikasih pembinaan gitu. Selama setahun kalau nggak salah. Setahun 2 tahun lah ya, lupa saya. Gitu. Nah coba. Dan ketika pembinaan itu ya pasti berjalan lah. Di situ ada ideologisasi, ada pembekalan keilmuan, dan yang pasti si kader ini kan pasti merasa punya hutang budi gitu. Karena mereka sudah difasilitasi, sudah dibeasiswai gitu. Dan kemudian ketika di asrama itu juga sudah dipetakan. Nanti si orang-orang ini ketika di asrama itu, siapa nih yang potensi jadi ketua BEM? Oh dia didorong itu, didukung. Bahkan tidak hanya ketika di kampus, ketika selesai dari kampus pun sudah dipetakan juga. Kamu mau aktif nanti aktif di sektor apa? Aktif di sektor publik, atau aktif di akademisi misalnya, atau aktif di jadi wirausaha, itu dipetakan juga. Nah konsep ini kan di kita juga ada namanya distribusi kader atau ada namanya transformasi kader begitu. Nah tapi kan secara eksekusi kan lebih cantik mereka gitu. Secara eksekusi itu lebih lebih hebat mereka. Nah sekarang kan terakhir ini bagus juga nih, ada program beasiswa dari Lajismu. Nah ini menarik sebenarnya, bagus juga. Nah pasti kan nanti ya Lajismu ini bisa nggak kemudian yang dikasih beasiswa oleh Lajismu ini yang lolos ini jangan kemudian dibiarkan gitu. Tapi harus kemudian ada pembinaan supaya mereka jadi kader Muhammadiyah lah. Kalau Lajismu ini kan Muhammadiyah. Nah ini menarik gitu ya. Nah ini perlu kita pelajari gitu. Pola-pola juga yang digunakan oleh gerakan yang lain gitu. Yang kita ambil metodenya, bukan ideologinya, atau bukan bukan ideologinya atau bukan identitasnya. Nah ini itu ya. Jadi kita harus adaptif gitu, bertahan. Nah ini ada kasus ini, ada kasus yang paling nggak tahu teman-teman ini nggak ya, merasakan nggak? Mungkin masih merasakan ya. Orang tuanya dulu kalau punya HP apa? Nokia. Dulu itu Nokia itu HP yang paling luar biasa gitu. Dari yang layarnya namanya monokrom itu hitam putih doang, sampai kemudian ada layarnya berwarna. Dari yang nada deringnya itu monoponik itu cuma tet gitu, sampai kemudian ada poliponik, namanya poliponik itu udah mulai ada musik gitu, sampai kemudian ada Nokia juga yang bisa foto, ada yang bisa musik MP3 ada. Nokia ini ya luar biasa sampai tiba-tiba tahun berapa itu tiba-tiba dia jatuh gitu. Tahun 2000 di sini kalau di Bagan ini 2008 dia puncaknya. Dari 2008, 2009, 2011, 2013 turun. Gitu. Dan dia kaget, Nokia ini kaget. Perasaan saya nggak ada salah apa-apa ini. Tapi kok tiba-tiba jatuh gitu. Nah ternyata salahnya Nokia ini adalah dia tidak berinovasi, kurang berinovasi. Nah kemudian kan Nokia ini digeser, kalau dulu zaman saya kuliah itu BlackBerry ada namanya. HP BlackBerry ada namanya BBM, BlackBerry Messenger gitu. Sama Android gitu. Nah akhirnya BlackBerry ini jatuh juga, hilang juga BlackBerry. Nah sampai sekarang yang bertahan ini kan Android. Android dan Apple. Apple itu iPhone. Nah kenapa Android iPhone bisa bertahan sampai sekarang sementara Nokia ini runtuh? Ya karena Android dan iPhone terus berinovasi, terus mengembangkan produknya. Nah sekarang posisi IMM ini di mana? Apakah menjadi Nokia atau jadi Android begitu? Ya tentu kita inginnya IMM itu menjadi Android gitu. Jangan sampai malah menjadi Nokia gitu ya, yang kemudian jatuh kemudian ditinggalkan. Gitu. Nah ini yang solusinya bagaimana untuk menghadapi VUCA tadi, VUCA dan juga disrupsi tadi,
ya mau tidak mau adalah kita harus mempunyai SDM yang berkualitas. Nah, jadi hari ini perusahaan-perusahaan itu, ini konteksnya perusahaan gitu ya, kita pakai pandangan perusahaan, tapi berlaku juga di organisasi sebenarnya. Perusahaan-perusahaan ini hari ini tidak hanya berinvestasi itu kepada alat, tidak hanya berinvestasi itu kepada bangunan, tapi investasinya juga kepada manusia. Gitu. Pada manusia, ya apa namanya, karena investasi manusia ini keuntungannya bisa jangka panjang. Misalnya kalau perusahaan punya karyawan, kemana-mana dia, kalau dia masih S1, sekolahin S2 misalnya. Di beasiswain sama perusahaan, tapi dia harus ada kontrak misalnya. Ya di IMM juga sama kan, teman-teman ini ada kader, misalnya semua sudah DAD, ada yang belum DAM, dikirim DAM begitu. Itu investasi SDM. Nah, perlu waktu dan kesabaran serta metode yang tepat untuk mampu menghasilkan SDM yang diinginkan. Ya, memang itu harus lah ya, harus sabar kan, tidak bisa instan. Nah, oke, itu tadi saya menggambarkan sedikit saja kondisi umum hari ini, di mana yang intinya adalah kita harus siap dengan perubahan, tidak boleh lengah begitu ya, dan harus adaptif. Nah, sekarang kita ke materi utamanya. Sebelum kita beranjak ke masa depan gerakan kita lihat dulu nih apa saja sih tantangan dakwah kita hari ini. Nah, yang pertama dan kedua nih ada di satu sisi ada sekularisme, di satu sisi ada ekstremisme. Nah, kalau sekularisme itu apa? Sekularisme itu ya paham yang kemudian menganggap bahwa agama itu tidak penting gitu. Atau paham yang kemudian tidak mau dia beragama tapi tidak kemudian tidak merasa perlu untuk menjalankan syariat agama gitu. Nah, itu sekularisme lah ya. Kita bisa ya banyak temukan lah di sekitar kita gitu. Nah, tapi di satu sisi juga ada yang disebut dengan fenomena ekstremisme. Kalau yang sekularisme itu menganggap agama tidak penting, kalau ekstremisme itu sebaliknya. Menganggap agama itu sangat penting, dia sangat ingin taat beragama, tapi pemahamannya salah. Kemudian malah dia itu menjadi menghalalkan kekerasan ya, atau menghalalkan terorisme gitu, atas nama agama gitu. Nah, ini juga salah. Gitu. Nah, ini tantangan dakwah kita, yang di satu sisi kita menghadapi sekularisme, di satu sisi menghadapi ekstremisme. Nah, untungnya kalau di Muhammadiyah dan juga di IMM itu ya kita sudah diajari untuk kemudian menjadi pemahaman Islam kita itu adalah pemahaman Islam yang wasatiyah namanya. Wasatiyah itu tengahan. Tengahan itu tidak ekstrim gitu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu. Tapi yang kemudian Islam yang kita pahami itu adalah Islam yang harus bisa menjadi rahmatan lil alamin, Islam yang kemudian menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang tumbuh di masyarakat. Nah, kemudian persoalan yang sampai hari ini masih kita hadapi itu soal korupsi. Ini kan sudah sudah sangat mendarah daging, sudah sangat membudaya juga di Indonesia korupsi ini. Kalau kita baca berita setiap hari itu pasti ada aja kasus korupsi itu. Ini jadi lahan dakwah kita juga. Bagaimana mengawasi agar jangan sampai anggaran-anggaran yang harusnya untuk masyarakat dikorupsi. Kemudian ada penindasan struktural. Apa maksudnya penindasan struktural itu? Struktur itu kan struktur ya, ada yang tinggi, ada yang di atas, yang di bawah. Jadi penindasan yang dilakukan oleh kelompok yang kuat atau yang biasanya dilakukan juga oleh pemerintah gitu, terhadap kelompok yang lemah gitu. Ya penggusuran kan misalnya seperti itu kan. Nah ini jadi bahan dakwah kita juga.
untuk mengadvokasi. Kemudian ya kemiskinan masih dari dulu sampai sekarang masih ada kemiskinan, kebodohan juga masih gitu. Nah, ini semua menjadi tantangan dakwah kita gitu. Tantangan dakwah YMM itu. Nah, untuk kita sendiri punya 3 fungsi strategis gitu ya. Sebagai mahasiswa atau gerakan mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa itu sebagai iron stock. Secara harfiah iron stock itu stok besi gitu. Tapi apa sih maksudnya stok besi itu? Iron stock itu adalah kita ini stok calon-calon pemimpin di masa depan, calon-calon penerus bagi bagi pemimpin-pemimpin yang ada hari ini gitu. Kita yang meneruskan mereka gitu. Jadi sekarang mungkin senior-senior kita, ayahanda-ayahanda kita sedang berada di posisi strategis. Nah, kita ini calon-calon pengganti mereka. Maka kita itu iron stock. Gitu. Jadi stok besi itu maksudnya kita stok-stok pemimpin yang handal di masa depan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah agent of change, agen perubahan. Nah, ini yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa ketika kita melihat ini bisa di banyak ranah ya. Ketika kita bisa melihat ada masalah begitu ya di sekitar kita, di kota kita, atau kemudian di lingkungan kita, maka kita harus bisa menjadi agen perubahan. Ya, kita berusaha untuk berubah itu dengan sekemampuan kita dan memang dengan hal-hal yang memang bisa kita jangkau. Ya, misalnya kan ketika kita lihat di suatu kampung belum ada taman pendidikan Al-Quran, belum ada tempat mengaji, kita bisa jadi kartu desa binaan, kemudian ngajar ngaji gitu, itu agent of change juga. Nah, kemudian yang ketiga social control. Nah, ini yang sangat sering kita dengar. Ya, ini ketika ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, kita harus bisa meluruskan penyimpangan itu, mengkontrol gitu. Jadi jangan sampai pemerintah atau masyarakat salah, sudah jelas salah tapi tidak ada yang mengingatkan gitu. Nah, itu keenakan mereka itu. Nah, siapa yang harus mengingatkannya? Mahasiswa sebagai social control gitu. Nah, ini 3 fungsi strategis ini dari zaman pra kemerdekaan sampai sekarang ini nggak berubah. Ini sesuatu yang fundamental. Jadi walaupun sekarang tadi saya bilang dunia ini penuh dengan perubahan, tapi 3 fungsi strategis ini tidak berubah. Tetap tetap seperti ini gitu. Dari zaman ke zaman. Yang berubah adalah metodenya. Yang berubah adalah cara-caranya. Gitu. Ya misalnya kalau zaman dulu sosial kontrol itu harus turun ke jalan, kalau sekarang bisa misalnya lewat media sosial misalnya. Dengan kita membuat tagar misalnya lewat misalnya. media sosial misalnya. Nah, itu. Media sosial. Oke, terakhir. Nah, bagi saya bagaimana kemudian antisipasi kita gerakan dakwah YMM ini untuk menghadapi masa depan, atau bagaimana kemudian agar masa depan gerakan dakwah YMM ini tetap cerah gitu. Jadi kan masa depan itu ada 2 ya, ada masa depan suram kan gitu. Kita sering sebutnya madesu gitu ya, masa depan suram. Nah, kita kan tidak mau masa depan YMM ini suram kan. Tapi ada juga masa depan yang cerah gitu. Masa depan yang baik gitu ya, menjanjikan. Yang pertama tetap kita tidak boleh meninggalkan penguatan ideologi gerakan. Ini mutlak. Kalau penguatan ideologi gerakan ini mau zaman dulu mau zaman sekarang tetap harus kita lakukan. Sekali lagi yang berbeda mungkin metodenya. Tapi yang jelas setiap kader ini harus benar-benar memahami ideologi gerakan YMM. Nah, kemudian yang kedua adalah penguatan dakwah digital. Nah, ini yang menarik begitu. Hari ini saya pikir belum ada gerakan mahasiswa yang
berhasil benar-benar bisa mewarnai dakwah digital. Nah, kita kan masih kalah kemudian dengan misalnya Atta Halilintar gitu ya, atau Ria Ricis gitu ya, youtuber itu kan. Coba Atta itu siapa sih? Atta Halilintar itu mungkin dari segi dunia kemahasiswaan ilmu itu lebih pintar kalian gitu loh. Kalau kita adu secara intelektual, mungkin lebih pintar peserta kegiatan ini daripada Atta gitu. Tapi kenapa presiden datang ke nikahannya Atta gitu? Ya karena Atta itu punya berapa belas juta subscriber kan. Dia punya fans fanatik kan. Nah fans fanatik ini, subscriber ini dilihat oleh para politisi ini sangat seksi gitu loh. Wah, jadi kalau Atta endorse saja satu politisi kan pengikut-pengikutnya bisa ikut itu, makanya dia bisa diperebutkan. Nah, jadi kita ini kalah kan dengan gerakan-gerakan semacam, bukan gerakan Atta itu, dengan orang gitu loh. Yang dia itu ya kontennya memang banyak disukai, walaupun banyak juga hatersnya banyak. Nah tapi oke lah, nggak terlalu sulit juga kita mengalahkan Atta itu, jangan kalahkan dia lah. Tapi minimal bisa nggak kita kemudian menawarkan metode membuat konten-konten dengan muatan gerakan mahasiswa. Gitu. Nah ini intinya bisa nggak kuatkan dakwah digital IMM gitu. Ya ini kan untuk syiar sebenarnya, bukan untuk ria. Jadi kita harus ada pemahaman yang agak kita rubah gitu loh. Selama ini kan Muhammadiyah ini seringkali tidak mau publikasi atau menghindari publikasi amal-amal solehnya karena takut ria. Kalau ria itu kan intinya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan pahalanya terhapus gitu. Nah, tapi bisa nggak kemudian kita rubah pola pikir itu menjadi ya kita beramal dengan ikhlas tetap, tapi publikasi juga perlu sebagai bentuk syiar. Syiar itu apa? Syiar itu kan bagian dari dakwah. Siapa tahu kalau kita mempublikasikan kegiatan kita, orang lain pun akan terinspirasi gitu. Atau kan syiar juga penting supaya orang tahu bahwa IMM ini ada. Dan IMM ini bekerja, beraktivitas, nggak diem, nggak vakum gitu. Nah, medianya apa ya? Bisa media massa atau media digital gitu. Nah, ini kalau kita tidak ingin tergilas di masa depan, kita harus kuatkan dakwah digital. Nah, kemudian yang selanjutnya optimalisasi distribusi dan transformasi kader. Jadi transformasi kader itu kan 3 ranah. Ada kader umat, kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Gitu. Nah, coba mulai sekarang ini, di IMM ini silahkan teman-teman tuh penguatan ideologi gerakan, jadi orang tuh benar-benar dikader ideologisnya, keterampilannya di IMM ini harus benar-benar dibekali gitu ya. Nah, setelah mau selesai dari IMM, harus mulai kemudian dibantu juga. Dia setelah IMM ini mau kemana? Kalau ya kayak alhamdulillah ya, kayak saya pengalaman ini di ber-IMM di IMM Jawa Barat gitu. Saya ber-IMM di IMM Jawa Barat, saya punya teman seangkatan lah ya di DPD dulu kan. Nah, hari ini teman-teman seangkatan saya ini misalnya ada yang jadi staf di Universitas Muhammadiyah Bandung misalnya. Ada yang kemudian misalnya di Bawaslu gitu kan. Ada juga yang bareng saya di DPP IMM. Ada yang mungkin ngajar dan lain-lain macam-macam kan gitu. Nah, tapi kita coba untuk distribusikan mereka. Distribusikan mereka. Kalau memang kita perlu bantu ya kita bantu. Gitu. Nah, ini ketika
kita berhasil mendistribusikan kader dan kader-kader yang kita distribusikan itu tetap memelihara silaturahmi dengan kader-kader di bawahnya, maka gerakan IMM menjadi kuat. Gitu. Dan gerakan IMM bisa terus berkelanjutan. Nah, kemudian yang ketiga, penguatan dakwah komunitas. Nah, ini konsep yang harus teman-teman pelajari. Dakwah komunitas adalah suatu konsep yang digagas di Muktamar Makassar tahun 2015, Muktamar Muhammadiyah. Gitu. Nah, jadi kita ini harus mulai memperluas cakupan dakwah kita. Ya, kita ini ber-IMM, jelas kita dakwah kita ber-IMM ini kan jelas ya. Kita berada di satu komunitas namanya komunitas IMM. Yang mungkin isinya kan pasti homogen ya. Homogen itu satu jenis. Ya kita berideologi semua ideologi Muhammadiyah. Tapi bisa nggak kemudian anak-anak yang aktif di IMM ini, kader-kader yang aktif di IMM ini juga aktif di komunitas lainnya yang heterogen dan kemudian juga bisa memegang atau menjadi, kalau di NDI itu kan intisel namanya, atau memegang komunitas itu. Misalnya teman-teman ada yang suka motor misalnya, aktif di komunitas motor gitu ya, bukan nggak tahu geng motor atau bukan komunitas motor atau ada lagi. Nah tapi di situ teman-teman berpengaruh gitu. Nah teman-teman tidak harus di situ menyebarkan ideologi Muhammadiyah, menyebarkan ideologi IMM, tidak. Tapi ya teman-teman jadi berpengaruh di situ ya, sebarkan nilai-nilai universalnya, mungkin dari Islam, nilai-nilai keislaman yang universalnya saja sebarkan. Tapi orang-orang pun mungkin ada akhirnya tahu juga, oh teman-teman kader Muhammadiyah misalnya. Nah sekarang ini kan tantangan dakwah kita juga dari komunitas juga. Misalnya hari ini yang sedang besar ini komunitas hijrah namanya kan. Komunitas pemuda hijrah ada itu namanya tuh di Bandung itu. Pemuda hijrah. Kalau yang perempuannya itu imamatinya tuh ada namanya Hijabers Community. Jadi komunitas hijabers gitu. Orang kan banyak yang sekarang lebih nyaman ikut komunitas begitu yang cair-cair lah. Nggak terlalu banyak aturan kan, nggak terlalu banyak terikat gitu. Tapi masanya banyak gitu. Nah, IMM bisa nggak masuk ke komunitas itu atau bahkan IMM buat komunitas sendiri. Buat komunitas yang di situ tidak ada nama IMM. Tapi isinya orang IMM gitu. Dan mungkin dengan tanpa sadar kita juga memasukkan ideologi IMM misalnya. Tapi nggak usah ngajak orang jadi IMM Muhammadiyah, nggak usah. Tapi kalau ada orang yang mau ya kita jangan tolak juga. Gitu. Nah itu saja kawan-kawan, sedikit sharing dari saya. Setelah ini mungkin kita bisa diskusi gitu. Tapi gambaran saya adalah bahwa ya hari ini IMM ini harus siap untuk menghadapi masa depan, masa depan yang memang kita ini perlu akan ada banyak perubahan ke depannya. Kalau kita tidak siap, kalau kita begini-begini saja, tidak ada hal yang baru, maka kita akan tergilas seperti HP Nokia tadi. Tapi tetap saja walaupun kita menghadapi masa depan, tapi jangan kemudian juga kita tinggalkan fungsi strategis kita itu ya tadi ya sebagai iron stock, agent of change atau social control. Tapi yang perlu kita perbaharui adalah metode gerakannya saja, metode gerakan yang memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, langsung saja ini kita masuk ke sesi diskusi ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, ada hal yang mau didiskusikan di sini, silahkan. Mumpung kita sedang dibersamai oleh pemateri Bapak Muhammad Robi. Langsung saja teman-teman, nyalakan mikrofonnya. Halo, halo. Imawati Novi. Suyati, ada Hani, Yaumil, ada Andini, ada Iswandi, ada Miratun,
ayolah, mumpung kita sedang bersama pemateri yang luar biasa nih. Halo teman-teman. Masya Allah. Semoga tidak terkendala jaringan ya. Halo. Ya. Maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar ya. Silakan. Oh ya. Baik, sebelumnya terima kasih Kanda atas penyampaiannya yang sangat luar biasa ya. Jadi izin bertanya Kanda, sebelumnya perkenalkan saya Miraton Aulia dari IMM Bandar Lampung. Oh, Miraton. Yang saya ingin tanyakan adalah begini Kanda, jadi di Unila sendiri itu ingin coba memperkenalkan IMM Unila tidak hanya di orang-orang yang memang sudah bermuhammadiyah atau dari sekolah Muhammadiyah atau dari IPM gitu, tapi dari teman-teman di prodi sendiri misalnya gitu. Tapi ketika ditanya gitu, IMM itu sebenarnya gerakannya kemana sih gitu? Kita selalu memaparkan kalau ya IMM itu ada di 3 bidang kayak gitu. Tapi pada akhirnya mereka itu menjawab, ya kalau misalnya di bidang keagamaan bisa ikut ini dong, di bidang kemanusiaan bisa ikut ini dong gitu. Sebenarnya memang di IMM lengkap gitu Kanda, tapi pada akhirnya gerakannya itu nggak bisa fokus gitu Kanda. Gitu. Kalau teman-teman sih kalau menyampaikan itu seperti itu. Kira-kira gimana ya Kanda mengatasi hal yang seperti itu? Terus yang pertanyaan yang kedua, tadi kan dikatakan bahwasanya penting gitu adanya dakwah komunitas gitu Kanda. Cuma yang sebenarnya Unila ini sudah pernah mau ada dakwah komunitas gitu di bidang literasi, bukan atas nama IMM, tapi banyak ketakutan karena takutnya malah kita terfokus ke komunitas itu gitu Kanda. Ya, cukup itu Kanda. Terima kasih. Langsung jawab ya, langsung jawab aja ya. Oke. Baik, menarik sekali ya, Unila Universitas Lampung perguruan tinggi negeri kan. Ya sama, saya juga pengalaman dulu saya ini kuliah di perguruan tinggi swasta ya, namanya Taskia ya, Sekolah Tinggi Ekonomi gitu. Tapi kampus saya ini dulu dekat dengan IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi saya ber-IMM itu awalnya di IPB begitu, dan memang ya saya sangat paham bahwa persoalan di perguruan tinggi negeri adalah kesulitan mencari kader kan itu. Sangat sulit mencari kader, dan di IPB sendiri kader-kader ini lebih banyak gitu ya, lebih banyak yang memang sudah punya background Muhammadiyah gitu. Jadi bedanya perguruan tinggi Muhammadiyah dengan perguruan tinggi negeri itu, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu kader-kader IMM itu banyak yang dulunya bukan Muhammadiyah. Kayak di UMY itu ada kader IMM itu dulunya NU. Dulunya atau orang tuanya NU, dia awalnya nggak kenal sama sekali Muhammadiyah, cuma karena dia masuk UMY, kemudian di situ ada rekrutmen IMM, dia masuk IMM, kemudian cocok, dia jadi kader IMM itu, jadi kader Muhammadiyah itu. Nah kalau di perguruan tinggi negeri memang rata-rata yang masuk IMM itu dulunya aktif IPM, orang tuanya Muhammadiyah gitu. Ini faktanya begitu gitu. Memang agak sulit ya, dan juga kan di dalamnya juga ada kami kan kuat kan, ada HMI juga, jadi rebutan juga kan sama mereka, ada BEM, UKM, himpunan, banyak sekali pilihan. Nah, saya pernah mengalami kondisi itu dulu gitu, dan yang pertama tadi pertanyaan pertama itu
bagaimana IMM ini memang tidak fokus begitu. Tidak fokus terhadap IMM ini bukan organisasi UKM. UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa. Kalau unit kegiatan mahasiswa itu kan pasti fokus. Unit kegiatan mahasiswa taekwondo misalnya, ya pasti fokus ke taekwondo kan, nggak mungkin ke silat kan. Atau unit kegiatan mahasiswa apa namanya ya, unit kegiatan mahasiswa bisnis misalnya, pasti fokusnya ke bisnis gitu. IMM ini kan memang kita dilatih untuk bisa memimpin atau menjadi miniatur sebuah negara begitu. Ya ketua umum itu presidennya kan. Kemudian bidang-bidang itu kan menterinya, menteri-menterinya. Setiap menteri-menteri ini, setiap bidang-bidang ini kan punya program. Program-program ini semuanya harus dilaksanakan. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Tapi kan kemudian adalah kita dihadapkan kepada kendala keterbatasan SDM misalnya. Nah, terus solusinya bagaimana? Nggak mungkin kita ideal begitu. Nah, solusinya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kita tidak perlu merubah jati diri IMM. IMM tetap seperti biasa. Ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara, ada bidang-bidang. Jumlah bidang ini kan bisa disesuaikan ya. Fleksibel sebenarnya. Gitu. Kita pilih, misalnya karena orangnya sedikit, kita pilih bidang yang paling penting aja. Gitu. Nah, setelah itu, saran saya adalah bahwa coba kita tetapkan ya program-program unggulan lah bahasanya gitu aja. IMM ini kan memang bidangnya banyak ya, ada berapa? Ada 13 kalau sekarang kan. Kalau di DPP ada 14 gitu. Nah, tapi tidak harus ada 13 program unggulan gitu. Tapi satu program itu bisa digarap oleh beberapa bidang, atau bahkan ya pada prakteknya kan satu program itu oleh semuanya digarap akhirnya kan. Nggak hanya satu bidang kan gitu. Nah, teman-teman coba tawarkan program unggulan yang tadi misalnya sesuai dengan trikompetensi atau trilogi gitu. Misalnya di IMM ini kita di religiositasnya kita punya program kajian bulanan, mendatangkan ustaz. Temanya misalnya teman-teman susun silabusnya. Ustadznya dari mana? Bisa dari PDM, kan banyak stok ustadz kita itu kan. Dari PDM, dari PCM, dari PWM kan. Kalau Bandar Lampung kan itu ibu kota ya. Dari PWM juga bisa kan. Nah gitu. Buat silabus buat silabus judulnya apa, ustadznya siapa, nanti teman-teman undang gitu. Nah, untuk intelektualitas misalnya kita adakan kajian keilmuan misalnya. Membahas isu-isu terkini atau membahas jurnal-jurnal ilmiah misalnya, atau ya begitulah. Gitu. Untuk humanitas gitu ya, misalnya teman-teman punya desa binaan, di desa binaan itu teman-teman bikin pengajian ibu-ibu atau pengajian anak kecil, atau teman-teman misalnya lihat potensi di desa itu apa. Potensi desa itu misalnya singkong. Banyak yang nanam singkong atau banyak yang nanam buah. Tapi selama ini mereka ketika sudah panen singkong langsung dijual, harganya sedikit. Harganya kecil kan. Nah, teman-teman ajarin bagaimana caranya buat keripik singkong misalnya. Nanti teman-teman ajarin juga bagaimana caranya mengemasnya. Terus teman-teman bantu pasarin. Nah, 3 aja itu program itu loh. 3 aja itu program itu. Itu udah luar biasa gitu kalau jalan gitu. Nah, kita jangan terpaku begini ya. Kita jangan terpaku dengan
ada tiga program itu, organisasi lain juga ada kok program itu, yang nggak apa-apa. Itu organisasi lain gitu loh. Nah, jadi tapi kita jangan terpaku dengan orang lain dulu, tapi kita fokus aja dulu ke diri sendiri gitu loh. Kita fokus bagaimana caranya tiga program ini berjalan, dan kemudian orang melihat bahwa tiga program ini berjalan. Ya kalau kajian, nah itu bisa memanfaatkan media sosial gitu. Nah, ketika tiga orang ini berjalan, kemudian tiga program ini berjalan, kemudian orang melihat bahwa ini berjalan, nah itu bisa menjadi apa istilahnya ya, soft selling gitu. Kalau bahasa bisnis itu kan gitu, ada hard selling. Kalau hard selling itu kita menjual itu langsung menjual gitu. Pak beli, saya punya dagangan nih, Bapak beli dong. Itu namanya hard selling, dan hard selling ini seringkali tidak efektif gitu. Tapi soft selling itu kita menjual sesuatu tapi dengan tidak secara langsung, tapi biarkan orang melihat, oh bahwa kita itu bergerak loh, kita itu bekerja loh. Nanti mungkin orang-orang akan tertarik. Dan bukan hanya mahasiswa atau orang-orang, tapi mungkin nanti ayahanda kita juga akan respect juga, apresiasi. Dan kalau ayahanda melihat kita benar bergerak, kan kita sering minta dana ya, kita sering minta bantuan dana gitu, mereka juga enak ngasihnya gitu. Saya misalnya saya nggak keberatan lah ngasih segini karena teman-teman bener gitu ada aktivitasnya. Tapi kalau kita programnya nggak jelas, eksekusinya juga nggak jelas, sosial syiarnya di media juga nggak ada, ya itu orang juga males ngasih bantuan gitu. Nah tapi ya begini saja misalnya, ya itu saja. Jadi yang pertama tetap kita coba jalankan, cari kader seperti biasa. Tapi jangan, kalaupun misalnya kader kita sedikit, yang penting kita susun program kerja kita dengan benar, tidak usah banyak. Tapi yang paling penting lagi eksekusinya berjalan dan publikasinya berjalan gitu. Nah itu sudah cukup. Nah yang kedua soal dakwah komunitas itu ya pada intinya sih ini sunnah lah ya, tidak wajib gitu. Yang wajib itu DAD gitu ya. Yang wajib itu Darul Arkom Dasar. Kalau itu wajib kan buat IMM gitu. Tapi yang wajib itu kajian ya, mau itu kajian agama, kajian keilmuan, itu wajib gitu kan. Nah, tapi ya tentu saja kalau soal dakwah komunitas itu ya tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Kalau tadi mungkin di Unila ya karena memang yang wajib saja masih susah, ya jangan dulu ke yang sunnah lah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau di tempat lain di mana memang sudah memungkinkan untuk melakukan dakwah komunitas, ya lakukan. Begitu. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya kepada Imawati Imiratun yang bertanya. Dapat diterima ya? Oke, teman-teman sekalian, ada lagi? Oh iya, siap. Ada tanggapan mungkin dari Imawati Miratun? Terima kasih sebelumnya. Sepertinya jaringannya tidak bersahabat. Sepertinya publikasinya ini agak kurang. Ya cukup Mbak. Oke. Berarti bisa diperbaiki lah, di publikasinya nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman sekalian? Izin Mbak. Oh ya, baik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Anda yang sudah memberikan materi luar biasa pada malam hari ini. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Novita dari PCIMM Kabupaten Lamongan. Langsung saja Anda, berkenaan dengan slogan IMM di Milad tahun ini, yakni membumikan gagasan membangun peradaban. Jika ini dihubungkan dengan transformasi kader yang di ranah 3 tadi, kita yang berada di komisariat maupun berada di cabang, apa yang perlu
dilakukan untuk membumikan gagasan dan membangun peradaban ini, dimulai dari bawah sampai dengan ke atas. Karena apa? Mas, banyak sekali memang kader-kader yang belum terberdayakan. Apalagi saya pribadi dari kampus Universitas Muhammadiyah Lamongan, yang mayoritas seperti yang Kak Anda katakan, bahwasanya banyak kader yang non-biologis daripada kader yang biologis. Nah, karena itu sih yang menjadi problem sampai dengan hari ini, transformasi kader, bahkan dari IPM ke IMM, itu yang masih belum bisa terselesaikan kalau di sini. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin ada 2 pertanyaan lah. Yang pertama soal tema milad dan kemudian perwujudannya dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas seperti apa. Membumikan gagasan bangun peradaban. Ini kan temanya masih agak abstrak juga sebenarnya dan agak mengawang-awang juga sebenarnya gitu. Tapi ya kita coba bisa turunkan lah ya. Pada intinya membumikan gagasan itu lahir dari kegelisahan kita bahwa hari ini kita ini agak kurang dengan gagasan-gagasan yang segar gitu. Hari ini kita kurang dengan gagasan-gagasan yang bermutu lah. Itu karena kenapa? Karena kemudian kita ber-IMM ini terjebak seolah-olah dengan rutinitas begitu. Nah, ya kan ber-IMM itu rutinitas kan, maksudnya pertama DAD gitu. Ya, terus setelah DAD ya kemudian milad misalnya. Kemudian ada follow up DAD gitu. Nah, baru tahun berikutnya udah DAD lagi gitu. Nah, tapi kadang kita itu lupa dengan gagasan gitu. Nah, jadi selama ini kita ya bukan tidak ada gagasan, kita pasti ada gagasan. Kalau teman-teman bikin DAD kan pasti merumuskan tema. Nah, tapi kadang-kadang gagasannya pun itu lagi lah. Misalnya trikompetensi lagi kan, trilogi lagi kan. Itu ya karena kenapa? Karena yang kita tahu itu doang gitu. Itu doang gitu. Nah, tapi sebelum membumikan gagasan ini dulu harus ada dulu kan. Nah, berarti ya kita bagaimana supaya kita mendapatkan gagasan-gagasan yang baru, yang segar, maka saya pikir untuk mengkonkretkannya di tingkat bawah ini yang harus kita budayakan, yang saya katakan tadi wajib, gitu ya, adalah persoalan literasi. Jadi teman-teman kader-kader IMM ini harus kemudian sejak awal ini dilatih atau bahkan dipaksa begitu ya, untuk mau, saya tidak bilang harus suka dulu ya. Kalau suka itu kan relatif ya, ada orang suka, ada orang nggak suka, kadang nggak bisa dipaksain gitu. Tapi minimal dia mau gitu, untuk membaca buku. Gitu. Tidak hanya membaca, dia juga coba belajar sedikit-sedikit untuk menulis. Dan juga harus sering mengikuti diskusi-diskusi, gitu, dialektika. Gitu. Nah, ketika itu sudah berjalan, maka akan muncul gagasan. Nah, setelah muncul gagasan, barulah gagasan itu kemudian dibumikan dalam artian diwujudkan dalam dunia nyata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau gagasan itu sudah dibumikan, ya otomatis nanti juga peradaban akan terbangun. Karena peradaban terbangun itu berasal dari gagasan-gagasan yang kemudian diwujudkan di dunia nyata, begitulah. Gitu. Jadi bagaimana kemudian konkretnya itu ya? Yang pertama untuk tingkat komisariat itu ya intinya kan perkaderan. Komisariat ini kan begini loh teman-teman. Komisariat ini kan yang pertama waktunya singkat ya, cuma setahun gitu. Nah, yang kedua adalah ingat, tidak semua kader komisariat itu bisa lanjut ke cabang. Jadi misalnya satu cabang ini kan minimal ada 3 komisariat. Nah, taruhlah satu komisariat itu yang menjadi pimpinan itu ada
30 orang lah. Gitu. Berarti cabang itu punya berapa kader? 90 kan? 30 kali 3 komisariat, ada 90 orang kader. Gitu. Nah 90 orang ini, apakah semuanya bisa naik ke cabang? Nggak mungkin. Yang bisa naik ke cabang itu cuma 30 orang lah gitu. Nah, terus 60 orang ini gimana nasibnya gitu. Nah, ini ada kaitannya juga dengan transformasi kader gitu. Nah, yang pertama makanya di komisariat ini yang memang harus benar-benar fokus itu ya perkaderan, baik itu perkaderannya berupa perkaderan formal, penanaman ideologi, ataupun perkaderan yang informal yang lebih ke keterampilan begitu. Nah, harus benar-benar matang sehingga ketika dia beres dari komisariat tidak lanjut ke cabang, ya dia sudah punya bekal yang cukup. Apakah itu untuk berwirausaha, untuk bekerja, untuk melanjut S2 atau untuk jadi dosen dan lain-lain begitu. Nah, kemudian juga perlu dipikirkan juga kalau soal transformasi kader ini perlu dipikirkan juga oleh pimpinan gitu. Bagaimana kader-kader ini selanjutnya mau diberdayakan seperti apa begitu. Nah, itu Nah, jadi ya saya simpel saja untuk untuk tingkat komisariat itu maksimalkan saja perkaderan lah gitu. Tapi perkaderan ini jangan dimaknai hanya DAD ya. Tapi seluruh aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur peningkatan kapasitas kader. Misalnya teman-teman ada yang mengadakan pelatihan jurnalistik, nah ini kegiatan ini juga kan sebenarnya secara teori perkaderan juga, kegiatan pondok Ramadan ini gitu. Nah sehingga kalaupun tidak semua teman-teman bisa naik ke cabang, ada yang sudah hanya berhenti sampai komisariat, tapi dia punya bekal cukup gitu. Nah, itu sebenarnya tidak ada salahnya loh teman-teman ini. Kita ini kan aktivis ini kan selalu idealis ya. Idealis itu apa sih? Kita ini kan ingin jadi pemimpin, begitu ya. Teman-teman pasti adalah orang-orang yang memang dia tipikalnya pemimpin, tidak bisa jadi bawahan. Gaul-gaulnya ini kan misalnya dengan rektor gitu ya, kalau komisariat itu kan dengan dekan. Kalau cabang itu dengan bupati, dengan anggota DPR begitu. Sehingga karena kita punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, kemudian kita tidak berpikir untuk ke tingkat-tingkat yang lebih bawah lah, misalnya jadi PNS begitu ya, atau jadi guru atau jadi apa gitu. Nah sehingga kemudian kita tidak membekali dengan hal-hal yang sifatnya teknis begitu. Nah padahal tidak semua kader IMM itu bisa jadi politisi, tidak semua kader IMM itu bisa terus jadi aktivis LSM. Kebanyakan kan kader IMM itu jadi guru kan, jadi dosen atau jadi PNS gitu. Nah, apakah mereka ini harus kita biarkan? Nah, enggak. Justru kita harus bisa bantu mereka juga. Gimana supaya bisa mengisi pos-pos yang itu penting juga birokrasi itu. Guru-guru juga penting juga, atau kerja di AUM juga penting gitu. Jadi kita ini jangan hanya melihat yang tinggi gitu loh. Kadang-kadang gini loh, kita jadi pimpinan, tapi ketika kita nggak bisa megang anak buah, ya program kita nggak jalan juga. Jadi IMM itu ya harus disalurkan ke semua titik gitu. Kepimpinan iya gitu, tapi ke ranah teknis juga bisa kita salurkan. Gitu. Itu untuk soal transformasi kadernya. Intinya ya dipikirkan lah gitu. Jangan kemudian dibiarkan benar-benar sendiri gitu. Kalau dibiarkan benar-benar sendiri, nanti ketika dia sukses, dia pun tidak akan merasa IMM berkontribusi bagi dia. Sehingga dia tidak akan bantu IMM. Tapi kalau sudah dibantu oleh IMM, ketika dia sukses, dia pasti selalu ingat IMM. Nah terakhir ya soal transformasi kader IPM ke IMM ini banyak yang nggak mau. Ya ini jadi masalah di mana-mana dan ini juga menjadi harus menjadi pikiran kita gitu. Tapi ya kalau saya pribadi sih berpikirnya bahwa kita harus tetap ajak mereka kader IPM ini untuk ber-IMM, kita ajak, kita himbau, kita ya PDKT gitu ya.
pendekatan dengan mereka gitu. Tapi ya tetap kita tidak bisa memaksa gitu. tetap pada akhirnya pilihan di tangan mereka gitu. Tapi jangan teman-teman putus asa untuk selalu mengajak mereka setelah IPM itu ber-IMM gitu. Kebanyakan kan teman-teman IPM itu kenapa tidak mau ber-IMM itu karena merasa bosan. Di IMM belajarnya ke Muhammadiyahan lagi kan nggak ada yang baru gitu. Sehingga mereka malas gitu. Nah, tapi ya itu tantangan kita gimana supaya bisa menarik mereka begitu. Tapi ya tetap pada akhirnya kita nggak bisa maksa gitu. Nah, kalau kita sudah maksimal, kita sudah upayakan dakwah gitu bahasanya, mengajak mereka masuk IMM, ternyata mereka tetap tidak mau, ya sudah mau gimana lagi. Gitu. Ya udah nggak usah jadi pikiran juga gitu. Tapi ya syukur-syukur kalau ada yang mau juga jadi kader IMM setelah IPM gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kepada Imawati Novita, bagaimana, ada tanggapan? Oh iya Mbak, yang dijelaskan sama Kakanda memang sangat luas sekali ya, dan banyak sekali. Dan saya mengambil titik bahwasanya gagasannya harus luas. Nah, dalam artian berliterasi. Ketika berliterasi itu belum selesai, dalam artian masih sangat minim sekali, tapi sudah diberdayakan. Contohnya seperti ini Kakanda. Kalau di sini itu kan memang minat baca dan minat nulisnya itu sangat rendah sekali. Tetapi kami yang dari Minang Cabang juga berusaha keras untuk memberdayakan kader, terutama Imawati. Jadi kita ada kegiatan Imawati mengajar. Nah, itu memberdayakan Imawati yang nantinya mengajar ke salah satu desa, dan nantinya itu kayak anak-anak kurang mampu, anak-anak jalanan, anak-anak sekolah, itu kita tampung dan kita mengajar di situ. Nah, hal-hal yang seperti itu dalam artian kita belum selesai dengan diri kita sendiri, tapi kita sudah berusaha untuk memberdayakan kader lain gitu. Nah, gimana nih tanggapan dari Kakanda? Gitu. Terima kasih. Ya oke ya. Ya ini kan sebenarnya ranahnya sudah sangat teknis ya. Tapi tidak apa-apa lah. Saya coba sharing saja dalam artian boleh dipakai boleh tidak, karena kan yang paling tahu sikon di sana, situasi dan kondisi di sana kan teman-teman gitu ya. Iya, pada intinya begini, yang pertama itu sudah bagus tuh IMM mengajar lah ya kita, atau Imawati mengajar. Itu sudah bagus itu. Itu jangan sampai karena alasan saya bilang bahwa harus literasi dulu kemudian program itu dihilangkan, jangan gitu. Itu tetap lanjutkan, pertahankan begitu ya. Itu tetap lanjutkan dan pertahankan gitu. Nah, tapi kemudian ya bisa kemudian kan orang misalnya teman-teman menerjunkan Imawati untuk mengajar, kan tidak mungkin ujug-ujug diterjunkan kan, benar nggak? Karena ketika kita misalnya mau KKN gitu, pasti kan ada pengarahan, pasti kan ada pembinaan dulu dari dosen, gitu. Atau ada ada pedoman begitu. Supaya ketika kita KKN di desa-desa itu tidak salah begitu. Nah, literasi itu kalau memang kondisinya seperti itu, bisalah literasi itu diganti dengan pembinaan rutin gitu. Jadi oke lah misalnya kalau teman-teman malas baca sendiri, malas nulis karena memang sibuk gitu ya. Nah, diganti dengan teman-teman mendengarkan kajian gitu. Jadi misalnya sebulan sekali teman-teman undang siapa untuk untuk mengisi otak itu, mengisi pikiran itu supaya ketika terjun ke masyarakat pemikiran kita tidak kosong gitu. Ada ada referensi gitu. Nah, literasinya saya pikir bisa diganti dengan pembinaan seperti itu. Nah, jadi kan teman-teman tinggal bilang kan, kawan-kawan kita ini sudah terjun ke masyarakat, sudah membina, tapi tidak mungkin kita sendiri tidak dibina gitu. Kita sendiri harus ada pembinaan gitu supaya ketika kita terjun kita tidak salah gitu kan. Gergaji gitu ya, kapak itu kan
kalau dipakai terus buat motong pohon lama-lama juga jadi tumpul. Harus diasah. Gitu. Nah, diasahnya itu dengan pembinaan itu. Nah, saya pikir kegiatan pembinaan itu atau pengajian atau apapun namanya itu bisa menjadi pengganti dari literasi yang memang menurut teman-teman itu sulit begitu. Untuk mengisi gagasan juga. Gitu. Itu mungkin saya. Oke, baik. Begitu Imawati Novi. Iya, terima kasih banyak Kakanda sudah benar-benar tercerahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berhubung sudah jam segini, sepertinya sesi tanya jawab kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Robi telah bersamai kami semua sampai detik ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya, yang telah berkomitmen sampai saat ini. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kita belajar di forum kali ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri, baik maupun komisariat ataupun cabangnya nanti kembali di masing-masing komisariat ataupun cabang. Untuk itu saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.